kenapa kok musafir itu mendapatkan rukhsah ya? Bukan persoalan jarak, tapi karena beratnya perjalanan. Bukan karena cuma jarak, tapi persoalan beratnya perjalanan. Sehingga dia seakan-akan dia kalau tidak mengisi makanan ke perutnya, jadi ini nanti mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan. Tapi kalau walaupun sampai sekian ratus kilometer ya jaraknya, tapi hanya ditempuh cuma setengah jam, 45 menit, 1 jam, apalagi di atas pesawat ada AC-nya. Maka tetaplah untuk berpuasa. Pramugari ke sana beberapa ribu kilo itu. Waktunya cuma sebentar. Begitu. Jadi saya lebih melihat pada ilatnya adalah beratnya berpuasa. Karena perjalanan jauh. Begitu. Ya, apalagi sebentar lagi kita melakukan mudik kan. Betul. Ya, mudik. Tapi sebelum tanggal 6. Nah, nanti mudik nggak boleh, tamasya, rekreasi boleh. Jadi rekreasi aja. Panjang lagi itu nanti kalau dibahas. Oke, terima kasih. Jadi intinya begini. Ya. Persoalan dalam kita memahami hukum Islam itu harus detail. Betul. Nggak bisa, oh ini boleh, oh ini seakan-akan, oh ini nggak boleh, oh ini setengah boleh, bukan begitu. Tapi betul-betul kita melihat, oh kalau memang tidak ada di Al-Quran, itu ada di hadis. Tidak ada di dalam hadis, ada di ijma. Kalau tidak ada di ijma, ada di qiyas. Kalau tidak ada di qiyas, maka ada istinbatul ahkam yang lain yang menjadi sumber hukum rujukan. Seperti maslahatul mursalah, terus uruf, kemudian sa'adatul darai dan lain sebagainya, istiqsan dan lain sebagainya. Ini dalam usul fikihnya itu ada. Maka ulama itu mengolah hukum itu tidak sekedar begini. Kadang juga melihat dari situasi dan kondisi di mana hukum itu terjadi. Ada penelitian. Makanya tidak heran kemudian pendapat si A, B, pendapat ulama A, B berbeda-beda karena faktor kondisi yang berbeda-beda. Nggak bisa kita langsung mengatakan wah semuanya harus kembali ke Quran dan hadis. Di hadis pun juga berbeda-beda pendapat. Saya nggak pernah bilang begitu. Saya nggak pernah begitu. Siapa tahu. Nah, sama di Al-Quran. Al-Quran hukumnya meminum khamr aja terbagi menjadi sekian hukum. Ini yang ini dinasah, ini akhirnya ini dimansuh. Ini jadi begitu. Ada nasah mansuhnya, ini semua kita harus tahu. Lalu kalau kita nggak ngerti hukum-hukum itu, ilmu-ilmu tentang bagaimana nanti mengolah produk fikih ini, ya produk yang ada di masyarakat kemudian menjadi sebuah produk hukum, ini bahaya karena ngambil di Al-Quran nyaplok, padahal konteksnya nggak ngerti asbabun nuzulnya, kalau di hadis nggak ngerti asbabul wurudnya. Itu belum lagi persoalan yang lain, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, konteksnya bagaimana, ini ayat ini sudah dinasah apa belum. Itu lebih panjang lagi. Makanya mondok. Kalau ndak mondok, belajarlah kepada yang memiliki sanad keilmuan, kepada para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada tambahannya loh yo, An-Nahdiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak, semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, rebutan. Tapi kalau yang kita ini dikhususkan ada tambahannya, khususianya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang paling penting. Kalau memang kita nggak bisa mondok, ya anak kita pondokkan. Ya, kalau misalnya anak kita nggak mondok juga, ya ngajilah kita sama siapa yang memiliki sanad keilmuan itu. Jadi nggak sembarangan. Itu ceritanya. Jadi baik, terima kasih Ustadz atas segala ilmunya, berbagi dengan kami, ilmu yang cukup sangat bermanfaat, dan semoga kita bisa melanjutkan program-program yang bisa memberikan kemudahan jawaban terhadap persoalan keumatan. Dan satu lagi yang menjadi titik tekannya bahwa belajar agama itu tidak sederhana sebenarnya ya. Iya, dibilang sederhana ya, dibilang tidak sederhana ya. Ya, intinya kalau ingin mengetahui hukum itu ya tidak hanya melihat dari terjemahan, tidak hanya sekedar mendengarkan begitu saja, tetapi ada proses yang memang cukup panjang. Cukup panjang. Makanya terakhir ya. Makanya kalau kita nggak cukup kemampuan kita untuk ke arah itu, cukuplah jadi muqallid saja.
bertaklid ya. Taklid aja sudah. Itu mirip-mirip saya. Saya ini banyak sebenarnya diminta, ya kan. Iya. Tapi saya nyadar diri, lebih baik jadi host, Ya, gitu ya. Bertanya. Nggak, Iya. itu guyonan. Saya. Oke, terima kasih Ya. banyak. Ya, sudah mungkin hampir berapa setengah jam lebih kita berdiskusi, nggak kerasa. Dan kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Akhirnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.